A few moments later. Hari Rabu, tanggal 18 Februari 2026, kami berangkat ke lokasi pertama sesuai rencana. Di perjalanan, suasananya cukup sepi, hanya beberapa warga yang beraktivitas. Saat tiba, lokasi yang ingin kami kunjungi ternyata tutup. Cuaca juga mulai mendung, jadi kami khawatir hujan turun sebelum pengambilan gambar selesai. Karena itu, kami mencari lokasi alternatif di sekitar area tersebut. Hai, saya Dea Saila Ramadhani. Hari ini kita kenalan sama bilik bambu di Desa Sudalarang. Di tengah bahan bangunan modern, bilik bambu masih dipilih karena ringan, sejuk, dan kuat. Prosesnya dimulai dari memilih bambu, membelah jadi belah tipis, lalu dianyam rapi sampai jadi lembaran. Kelihatannya sederhana, tapi butuh telaten dan pengalaman. Ayo ikuti. Setiap bilah bambu dipilih dengan teliti. Pengrajin di sini tahu persis mana bambu yang paling kuat buat dijadikan bilik. Prosesnya nggak cuma soal tangan terampil, tapi juga kesabaran. Kadang satu bilik baru selesai setelah berjam-jam. Si ibu bilang, manyam bambu itu gampang. Tapi kalau menurut saya ini lumayan susah. Soalnya saya belum terbiasa. Manyam bambu tuh mirip tugas kelompok. Kalau kompak, cepat kelar. Kalau enggak, ya tetap kelar juga, tapi sambil ngeluh tipis-tipis. Bambu ini sudah siap, tinggal masuk tahap anyam. Dari dulu bilik bambu jadi bagian dari rumah-rumah kampung, dipakai sebagai sekat atau dinding. Bahannya ringan dan biasanya bikin ruangan terasa lebih sejuk. Sederhana, tapi ini tradisi yang masih hidup sampai sekarang. Nah, ini bilik bambu yang udah jadi. Anyamannya rapi, kelihatan sederhana tapi fungsional. Biasanya dipakai buat sekat atau dinding dan bikin ruangan terasa lebih adem.
Walau rumah narasumber saat ini sudah menggunakan bata, beliau masih membuat bilik bambu sebagai kerajinan dan bagian dari tradisi. Dulu, bilik bambu banyak dipakai sebagai dinding rumah karena bahannya mudah didapat dan lebih sejuk. Anyaman bilik juga menunjukkan kearifan lokal, sederhana, fungsional, dan ramah lingkungan. Sekarang, penggunaannya berkurang karena banyak rumah dibangun dengan bata. Tapi, keterampilan membuat bilik tetap penting sebagai warisan tradisi dan bagian dari ekonomi kreatif desa. Bilik bambu memang cuma satu bagian kecil dari kayanya tradisi kita. Tapi, dari tangan-tangan terampil, lahir warisan budaya yang perlu terus dijaga. Dari bilik bambu kita belajar makna ketekunan dan cinta pada budaya. Semoga masih banyak yang mau melestarikan, supaya suara anyaman bambu gak cuma jadi kenangan. Yuk, bareng-bareng kita lestarikan seni tradisi Indonesia ini. Terima kasih Pak Slamet dan Ibu Asih. Terima kasih Desa Sudalarang. Dan terima kasih sudah menonton dokumenter ini.